Kuat Maruf, Putri Chandrawati, dan J satu ruangan sebelum istri Ferdi Sambo akan dibopong ke kamar. Mau tahu seperti apa ceritanya? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Terungkap keterangan baru versi para tersangka dalam kasus terbaru yang menyeret Ferdi Sambo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati atas meninggalnya Brigadir J. Menurut keterangan yang ada, sebelum ke kamar, Putri, Kuat, dan Yosua berada dalam satu ruangan. Saat itu, sang ART Ferdi Sambo, Kuat Maruf geram karena Putri Chandrawati mau dibopong Brigadir J di hadapannya. Sebelumnya, beredar isu Kuat dan Putri menjalin hubungan. Namun, hal itu belum terbukti. Lalu, mengapa Kuat Maruf bisa marah saat Putri Chandrawati ingin dibopong oleh Brigadir J? Kejadian tersebut yang terjadi di Magelang adalah salah satu adegan yang menurut keterangan para tersangka adalah titik mula dugaan pelecehan seksual itu muncul. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Manik, seperti diberitakan Suara, yang berlaku sebagai pengawas eksternal kasus tersebut, hadir dalam rekonstruksi peristiwa perencanaan eksekusi terhadap Brigadir J pada Selasa, 30 Agustus tahun 2022. Menurutnya, adegan rekonstruksi paling pertama adalah ketika Putri tengah menonton TV di salah satu ruangan. Adegan selanjutnya adalah ketika Brigadir J ingin membopong Putri Chandrawati ke kamar. Hingga kini, kebenaran pelecehan maupun kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Dalam tayangan yang disiarkan POLITV secara langsung, adegan pertama rekonstruksi memperlihatkan Putri yang tengah berbaring di sebuah kasur. Namun, menurut Ahmad Taufan Damanik, bukan itu awal adegan yang sebenarnya. Adegan awal tersebut tidak ditunjukkan dalam tayangan langsung. Menurutnya, adegan pertama terjadi saat Brigadir J, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati sedang menonton TV. Kemudian, karena Putri merasa tidak enak badan, Brigadir J mau membopongnya ke kamar serta mengajak Baradae. Awalnya sedang nonton televisi. Terus Brigadir J mau bopong Putri Chandrawati, ajak Richard Baradae, kata Taufan, Kamis, 31 Agustus tahun 2022. Lantas, apakah adegan Brigadir J membopong Putri Chandrawati itu terjadi? Lalu apa reaksi Kuat Maruf? Menurut keterangan Ahmad Taufan, kejadian membopong itu belum terjadi. Saat itu, Kuat Maruf langsung menegur Brigadir J dengan alasan tindakan itu tidak senonoh. Dia Brigadir J hanya mau bopong, tapi nggak terjadi karena langsung dilarang Kuat Maruf, ujar Ahmad Taufan. Hei, jangan. Apaan kau? Ujarnya menirukan ujaran Kuat. Setelah adegan itu tidak ditampilkan, ternyata ada adegan lain yang tidak ditunjukkan kepada publik. Hal itu disaksikan oleh asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan putri lainnya, Susi. Setelah kejadian adegan membopong itu gagal, mengaku melihat Putri Chandrawati menangis di kamar mandi. Lalu, apa yang terjadi pada Putri dan siapa yang membuatnya menangis di kamar mandi? Dikatakan Taufan, Susi mendengar Putri menangis. Awalnya, dia mengira Pesi sedih karena anak-anaknya. Tapi itu kan sekali lagi versi kelompok mereka kan? Kata Taufan menekankan. Adegan karena tindakan tawaran membopong itu, Kuat Maruf marah kepada Brigadir J dan mengancam akan membunuhnya. Peristiwa pengancaman oleh Kuat Maruf kepada Brigadir J juga didapatkan oleh Komnas HAM. Keterangan itu berasal dari kekasih Yosua, yakni Vera, saat dirinya diperiksa. Vera, dalam keterangannya, ditelepon oleh kekasihnya sehari sebelum Brigadir J meninggal. Dia bercerita bahwa sang kekasih diancam oleh ART Ferdi Sambo tersebut. Dia marah. Kalau disinkronkan dengan telepon antara J dengan Vera, memang dia ceritakan, diancam sama si Kuat. Namun salah dengankan Kuat, ujar Taufan, istri Ferdi Sambo. Putri Chandrawati tidak ditahan meski berstatus sebagai tersangka. Ada alasan yang membuat dirinya tidak ditahan seperti 4 tersangka lainnya. Komjen Agung Budi Marioto menyatakan
alasan penyidik tidak menahan Putri Candrawati. Hal itu lantaran penyidik sudah menerima permohonan penangguhan penahanan terhadap Putri yang diterima saat istri Ferdi diperiksa di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Agustus tahun 2022. Permohonan tersebut bukan dinyatakan langsung oleh Putri, melainkan kuasa hukumnya. 3 alasannya karena kesehatan, kemanusiaan, dan tersangka masih memiliki balita. Hal itu menjadi perbincangan warganet seiring adanya komentar dari Jeffrey Nicole soal anak Ferdi Sambo. Sementara itu, meski tidak ditahan, Putri sudah dicegah tidak pergi ke luar negeri agar dirinya tetap kooperatif dan tidak melarikan diri. Kuatmaruf lakukan ini pada Putri Candrawati usai ditemukan tergeletak di kamar mandi. Pengakuan dari Kuatmaruf, sopir pribadi dari Putri Candrawati, muncul ke publik mengenai kejadian di Magelang. Kuatmaruf memiliki pengakuan yang menceritakan kronologi saat Brigadir J berada di kamar Putri. Sebelumnya, Putri Candrawati mengaku telah mendapatkan pelecehan seksual oleh Brigadir J saat berada di Magelang. Dilansir dari berbagai sumber, Kuatmaruf membuat pengakuan bahwa saat itu ia melihat Brigadir J sedang berdiri di sebuah tangga. Kemudian, Kuat meminta asisten rumah tangga ART berinisial S untuk memeriksa kondisi Putri Candrawati. Ternyata, Putri ditemukan di kamar mandi dalam kondisi tergeletak tidak tahu kenapa. Namun, Kuatmaruf tidak menjelaskan secara rinci perlakuan apa yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawati. Sebelum kejadian, Brigadir J menangis dengan mendapatkan informasi dari S bahwa ia sempat marah hingga membanting pintu dapurnya. Kuat tidak begitu menanggapi karena sedang sibuk menelpon di teras rumahnya. Setelahnya, ia menengok ke dalam dari kaca melihat Brigadir J sedang turun tangga. Ia merasa ada yang mengganjal. Kemudian, ia meneriaki J dari luar sambil menggedor-gedor kaca. Kuat mengatakan, Brigadir J berlari ke arah dapur yang tembus ke garasi mobil sampai ia berhadapan dengan Kuatmaruf, lalu berbalik sambil berlari. Melihat Putri Candrawati tergeletak di kamar mandi. Kuatmaruf bersama dengan S membopongnya, lalu tak lama J datang kembali. Brigadir J saat itu terlihat berusaha untuk mencernihkan dan menjelaskan perkara yang melibatkan dirinya. "Bisa saya jelaskan? Ong, bisa saya jelaskan?" kata Kuat menirukan ucapan Yosua. Di situ, saya emosi. Saya turun. "Ibu kamu apain?" Tapi Yosua malah berlari ke arah dapur lagi. Di situ kan ada meja makan. Saya spontan ambil pisau. Saya kantongi pisau itu dan balik lagi ke atas mengangkat ibu bareng S. Karena S, kan, perempuan. Saya bantu mengangkat dari belakang, ucap Kuat. Kuatmaruf tidak berani untuk bertanya langsung pada majikannya itu mengenai apa yang sudah terjadi kepadanya. Ia menyebutkan Putri Candrawati hanya terdiam. Menurut pengakuannya, Putri bilang bahwa Brigadir J telah berlaku sadis hingga Kuat beri saran atas kejadian tersebut untuk dilaporkan ke suaminya, Ferdi Sambo. Setelah saya ngomong seperti itu, Yosua manggil-manggil saya dari bawah sambil menangis. "Om, Yosua lalu berdiri di depan kamar. Saya bilang tutup pintu. Saya takut dia bawa senjata nembak aja. Aku Kuat melihat Yosua merengek. Dari situ, kejadian janggal pun terjadi setelah kehebohan di Magelang hingga puncaknya pada 8 Juli tahun 2022 lalu, Yosua dibunuh secara sadis di rumah dinas Ferdi Sambo. Itu dia pernyataan pengakuan Kuatmaruf membopong Putri Candrawati saat ditemukan tergeletak di kamar mandi. Putri Candrawati bilang jangan ribut ke Kuatmaruf saat berdua di kamar dan terekam video rekonstruksi. Salah satu adegan Putri Candrawati dan Kuatmaruf yang ada dalam rekonstruksi adalah ketika Kuat dan Putri berada di kamar. Total, dalam rekonstruksi itu ada 78 adegan yang salah satu di antaranya menampilkan Putri Candrawati, istri Ferdi Sambo dan ART-nya, Kuatmaruf yang sebelumnya dikaitkan selingkuh dengan Putri. Dalam adegan tersebut, terdapat dialog antara Kuatmaruf dan Putri Candrawati. "Jangan ribut dan sebut nama seseorang.
Seperti ditayangkan dalam YouTube Polri TV, ada Putri Candrawati yang tengah berbaring di kamar di rumahnya di Magelang. Adapun Kuat Maruf sama juga sedang ada di kamarnya. Dia duduk di samping Putri dan mendengarkannya. Setelah itu, Brigadir J masuk ke kamar Putri atau istri Ferdi Sambo itu. Lalu, apa dialog Putri Candrawati dan Kuat Maruf ketika adegan di kamar itu dilakukan? Percakapan antara Putri dan Kuat akhirnya disampaikan kepada publik. Isi dialog tersebut diungkapkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Penuturan itu berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya dalam rekonstruksi itu. Damanik menyampaikan bahwa adegan Putri Candrawati tengah diranjang dan Om Kuat duduk di sampingnya merupakan salah satu adegan reka ulang yang ada di rumah Ferdi Sambo. Di Magelang di luar adegan tersebut, ada beberapa adegan yang tidak ditampilkan. Adegan yang tidak dilakukan itu sudah disepakati oleh Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Dalam adegan di kamar itu, Putri bilang kepada Kuat Maruf agar jangan ribut-ribut yang dikatakannya. Apakah menyebutkan nama orang lain? Jangan ribut-ribut. Selesaikan saja dengan baik-baik, ujar Ahmad Taufan Damanik. Sementara itu, Ahmad Taufan juga menyebutkan adegan yang tidak ditampilkan. Reka ulang itu soal terjatuhnya Putri Candrawati di kamar mandi. Tidak jelas mengapa hal itu tidak dilakukan. Namun, Damanik hanya menyampaikan peristiwa itu memang tidak direkonstruksi. Lalu, apa peran besar Kuat Maruf sehingga dirinya jadi tersangka? Lelaki yang kurang lebih berusia 50 tahun itu dikabarkan memiliki keistimewaan di mata keluarga Ferdi Sambo. Hal itu dikabarkan menjadi alasan mengapa Kuat Maruf yang seorang ART dan sopir bisa masuk ke kamar Putri Candrawati. Hingga kini, sosok lebih dalam soal Kuat Maruf, sopir Putri Candrawati pun belum terungkap, beserta apa peran besarnya dalam kasus tersebut. Terima kasih sudah nonton.